Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan membuat video tugas untuk memenuhi tugas video UAS aplikasi komputer. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Misa Fika Aulia sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Gulus Mulyadi. Di sini saya akan membawakan tentang pengertian kedua, yang dimana pengertian kedua itu tentang pengertian Cinder. Baik, perkenalkan, nama saya Fikri Sobandi dari Prodi TMP tingkat 1. Di sini saya berperan sebagai pemateri ketiga, yang dimana di sini saya menjelaskan mengenai jenis-jenis Cinder. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Aditya dari Prodi TMP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa sih fungsi utama dari seeders. Perkenalkan, nama saya Ibnu Alil Bukhari. Saya pemateri 5 yang menjelaskan di mana bagian-bagian seeder. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Asuri, Prodi TMP, materi kelima yaitu kelebihan dan kekurangan seeder. Baik, perkenalkan, nama saya MZK Fareza sebagai fotografer. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan tentang operasional alat seeder biji-bijian, di mana kami akan menjelaskan mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenis, bagian-bagian dan cara kerja seeder ini, dan juga kelebihan dan kekurangan alat seeder. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak video penjelasan dari kami. Pengertian Cinder. Cinder biji-bijian adalah alat yang digunakan untuk menanam biji-bijian, yang dimana itu alat sangat membantu untuk petani tradisional untuk menghemat waktu, biaya, dan juga untuk penanamannya juga cepat dan seragam. Contoh biji-bijiannya adalah jagung, padi gogok, kedelai, kacang tanah, dan biji-bijian lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi utama dari seeders. Adapun yang pertama itu sebagai penanam benih otomatis. Jadi di sini penanam benih otomatis itu dapat mengurangi tenaga manusia dan juga waktu. Nah, yang kedua yaitu untuk mengatur jarak tanam yang seragam dan presisi. Yang ketiga untuk mengatur kedalaman penanaman. Yang keempat itu untuk meningkatkan efisiensi waktu. Yang kelima itu untuk mengurangi pengurangan pembuangan atau benih. Nah, yang kelima yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Jadi dengan adanya seeders ini dapat meningkatkan optimalisasi dari penanaman dan juga hasil panen yang lebih optimal dan baik. Seeder ataupun alat tanam benih, dimana diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yang dimana yang ke-1 ada seeder manual, yang kedua seeder semi mekanis, dan yang ketiga ada seeder bermesin. Yang dimana seeder manual ini mempunyai sepenuhnya dioperasikan oleh tenaga manusia, yang dimana alat ini juga cocok untuk lahan-lahan kecil seperti kebun di rumah dan pembibitan. Terus untuk seeder semi mekanis jenis ini menggunakan kombinasi tenaga manusia dan mesin, biasanya motor kecil atau bantuan mekanis lain untuk menyelesaikan sebagian proses penanaman, sementara operator masih terlibat aktif dalam proses lainnya seperti pengambilan benih atau pemandu arah. Terus yang ketiga, seeder bermesin, yang dimana ini penuh dengan mekanis. Alat ini sepenuhnya ditenagi oleh mesin seperti traktor atau motor bensin atau diesel khusus, dan mengotomasikan seluruh proses penanaman dari pembukaan alur hingga penutupan tanah dan pemadatan. Ini digunakan untuk pertanian skala menengah hingga besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian seeder. Bagian-bagian seeder biji-bijian meliputi 1. Hopper atau wadah benih, tempat menyimpannya benih sebelum ditanam. 2. Saluran benih, tempat jalannya benih menuju ke tanah. 3. Roda penggerak, mengatur keluarnya benih saat alat bergerak.
4. Pemuka alur tanah, membuat tubang atau jalur tanam. 5. Penutup tanah, menutup kembali benih setelah masuk ke dalam tanah. Dan yang keenam, pegangan atau handle digunakan untuk mengendalikan arah alat. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja seeder, di mana saat alat bergerak, roda akan berputar, di mana putaran roda ini akan mengeluarkan benih dari hopper, yaitu alat penampungan benih. Lalu benih kemudian akan mengalir melalui sistem benih atau saluran benih dan akan masuk ke dalam lubang tanam, di mana setelah itu akan ditutup kembali oleh penutup tanah. Nah, dengan sistem ini penanaman benih akan lebih cepat, rapi, dan juga seragam. Apa sih kelebihan dan kekurangan seeder? Kelebihan seeder itu yaitu pertama, hemat waktu, hemat tenaga. Yang kedua, hemat tenaga. Yang ketiga, jarak tanam lebih teratur. Yang keempat itu produktivitas meningkat. Yang kelima itu pekerjaan lebih efisien. Sedangkan apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu pertama, harga alat lebih relatif. Yang kedua, membutuhkan perawatan. Yang ketiga, tidak semua lahan cocok. Yang keempat itu membutuhkan keterampilan dalam penggunaan. Adapun jenis-jenis tanaman yang cocok untuk mesin seeder. Seeder ini adalah alat pertanian yang dirancang untuk menaburkan benih dengan secara yang teratur, akurat, dan efisien. Alat ini sangat cocok digunakan untuk beberapa jenis tanaman yang memiliki ukuran benih sedang hingga kecil. Karena desain saluran dalam mekanisme penaburan seeder disesuaikan untuk benih dengan karakteristik tersebut. Beberapa tanaman yang paling cocok menggunakan seeder antara lain, yang pertama jagung. Meskipun ukuran benih jagung sedikit lebih besar dibandingkan tanaman lain dan kelompok lain, ini bentuknya yang bulat dan seragam memudahkan penaburan melalui seeder tanpa terjebak atau terhalang. Yang kedua, kedelai. Benih kedelai memiliki ukuran sedang dan tekstur yang keras sehingga tidak mudah pecah saat melewati saluran seeder dan dapat ditaburkan dengan jarak yang merata. Yang ketiga, kacang tanah. Ukuran benih kacang hijau kacang tanah memiliki bentuk yang relatif seragam dan tahan terhadap tekanan, terus menjadikannya cocok untuk proses penaburan otomatis dengan seeder. Yang keempat, kacang hijau. Ukuran benih kacang hijau yang kecil namun seragam memungkinkan seeder untuk menaburkannya dengan keakuratan tinggi tanpa adanya pemborosan benih. Terus yang kelima, padi gogo. Padi gogo yang ditanam secara langsung di lahan kering memiliki benih yang kecil dan ringan yang dapat keluar dengan lancar melalui saluran seeder dan terpasang dengan baik di tanah. Dan yang terakhir, sorghum. Baik benih sorghum memiliki ukuran sedang dan bentuk yang seragam, terus sehingga cocok digunakan dengan seeder untuk mendapatkan penaburan yang merata dan efisien. Tanaman-tanaman tersebut cocok untuk menggunakan seeder karena memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, ukurannya benihnya seragam. Yang kedua, tidak mudah pecah. Yang ketiga, dapat keluar dengan lancar melalui saluran benih. Terus, dengan pemilihan tanaman yang tepat, maka penggunaan seeder akan lebih efektif dan hasil tanaman juga lebih optimal karena penaburan yang merata, terus dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi persaingan antara tanaman satu sama lain. Ya, adapun perawatan dari seeder tersebut, perawatan seeder ini sangat penting agar seeder dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan berfungsi dengan baik. Maka diperlukan perawatan secara rutin, maka baik setelah digunakan maupun sebelum disimpan. Perawatan yang tepat tidak hanya menjaga kinerja seeder, tetapi juga mengurangi biaya
perbaikan di kemudian hari. Beberapa langkah perawatan seeder yang harus dilakukan adalah: yang pertama, membersihkan hopper setelah digunakan, karena hopper adalah bagian tempat benih disimpan setelah selesai menabur. Bersihkan sisa benih yang tertinggal di dalam hopper untuk mencegah benih membusuk, berkecambah atau menarik serangga yang dapat merusak bagian hopper. Terus yang kedua, membersihkan saluran benih dari sisa biji. Bersihkan setiap saluran penaburan dengan cermat, terus menggunakan kuas atau alat kecil untuk menghilangkan sisa benih, tanah, atau kotoran yang menempel. Hal ini penting untuk mencegah kemacetan pada saat penggunaan selanjutnya dan menjaga akurasi penaburan. Terus yang ketiga, membersihkan roda dan bagian pembuka alur dari tanah. Roda dan bagian pembuka alur tanah seringkali terendam tanah dan lumpur selama penaburan. Terus bersihkan bagian-bagian ini sehingga bersih, karena tanah yang mengeras di atasnya dapat memperlambat gerakan roda dan mengurangi kualitas alur yang dibuat. Terus yang keempat, mengeringkan alat sebelum disimpan. Ini sangat penting. Setelah membersihkan, pastikan semua bagian seeder kering sepenuhnya. Kelembaban dapat menyebabkan karat pada bagian logam yang dapat merusak mekanisme seeder dan memperpendek umur alat. Yang kelima, menyimpan alat di tempat yang kering dan tidak lembab. Ini sangat penting karena tempat penyimpanan yang baik akan mencegah pengkaratan, kerusakan akibat cuaca, dan serangga-serangga. Anda juga dapat menutupi seeder dengan kain untuk melindungi dari debu. Perawatan yang baik membuat seeder memiliki manfaat berikut. Yang pertama, lebih awet seeder. Yang kedua, tidak mudah rusak. Dan yang ketiga, tetap berfungsi dengan optimal saat digunakan kembali. Adapun dampak penggunaan seeder dalam pertanian. Penggunaan seeder biji-bijian adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan menuju pertanian modern yang lebih efisien dan produktif. Alat ini memberikan banyak dampak positif yang sangat bermanfaat bagi petani dan dunia pertanian secara keseluruhan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu tanam. Yang kedua, mengurangi beban kerja petani. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas tanaman. Yang keempat, menjadikan hasil tanaman lebih seragam. Yang kelima, menghemat biaya tenaga kerja. Namun, penggunaan seeder juga memiliki tantangan yang perlu diperhatikan oleh petani, seperti membutuhkan modal awal. Terus yang kedua, perlu keterampilan dalam pengoperasian. Yang ketiga, perlu perawatan rutin. Maka demikian, penggunaan seeder tetap sangat membantu petani daerah modern dengan kemajuan teknologi. Kini ada juga jenis seeder yang lebih terjangkau dan mudah dioperasikan untuk petani kecil, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Dampak positif yang ditawarkan seeder jauh lebih besar dibandingkan tantangannya, menjadikannya alat yang sangat berharga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Demikian pemaparan materi kami tentang alat mesin pertanian, yaitu seeder biji-bijian. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan tentang alat mesin pertanian, khususnya seeder ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.